Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya, kita berpuasa di tahun ini terasa ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam masa-masa kewaspadaan terhadap pandemi wabah corona COVID-19. Wabah ini begitu luas dampaknya di masyarakat, bahkan di seluruh dunia, sehingga di berbagai sektor kehidupan banyak perubahan-perubahan besar, baik itu ekonomi, sosial, dan sebagainya. Termasuk terkait hal-hal rutinitas keagamaan yang setiap bulan Ramadan datang geliatnya begitu tampak, bagaimana di masyarakat kita, masjid-masjid, musola-musola kita ramai dengan jamaah, lebih-lebih tarawih dan kajian-kajian keagamaan, entah itu ngaji rutin sore, ba'da subuh, dan sebagainya, ada tadarus, dan seterusnya. Seolah memang Islam begitu tampak nyata ketika bulan Ramadan tersebut. Mungkin ini juga seperti yang dimaksud dalam sebuah hadis sahih itu, apabila Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dirantai, diborgol. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dikatakan, Ida ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diborgol.
ulama dalam memahami hadis ini, ada yang memahami secara hakiki. Artinya memang setiap bulan Ramadan datang, secara dohir nyata pintu-pintu surga dibuka. Secara nyata memang pintu-pintu neraka ditutup. Dan secara nyata pula setan-setan diborgol, dirantai. Ada ulama juga yang memahami ini satu kiasan gitu. Bukan makna hakiki tapi kiasan, bahwa pintu-pintu surga dibuka itu artinya Allah membuka kesadaran orang muslim yang berpuasa untuk melakukan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan. Sehingga ketika dia melakukan semua itu, seolah-olah pintu surga terbuka untuk dirinya. Mungkin bahasa kita, dia sudah dapat tiket surga lah gitu. Ini dibuka kesadaran hatinya untuk lebih banyak melakukan amal kebaikan dibanding di bulan-bulan yang lain. Dan ini masuk akal gitu. Bukankah benar ya? Jadi di luar Ramadan itu kegiatan keagamaan ya jalan. Tapi ketika di bulan Ramadan ini terasa lebih banyak. Jadi di kampung-kampung kita itu bisa jadi kalau di luar Ramadan orang jamaah Isya itu berapa baris. Tapi kalau Ramadan itu berbaris-baris. Bahkan orang baca Quran, satu menyimak, satu membaca, yang lain membaca, dan sebaliknya. Yang kita kenal dengan darusan atau tadarus. Itu pun mungkin munculnya secara ramai lah gitu. Itu ketika Ramadan ini. Di luar Ramadan kan tidak. Itu dia bagaimana orang lebih punya kepedulian sosial. Banyak orang berbagi takjil, orang berbagi kebahagiaan dengan yang lain, memberikan makanan berbuka untuk sesamanya, dan seterusnya. Ini nyata, dan ini berarti kesadaran umat Islam dibuka oleh Allah. Sehingga ketika umat Islam banyak melakukan berbagai macam amal kebaikan, seolah pintu surga telah terbuka untuk mereka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Ini juga dipahami secara kiasan bahwa umat Islam ketika menjalankan puasa, dia berusaha semaksimal mungkin selain mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang kita kenal dalam kitab-kitab fikih itu. Dia juga berusaha menahan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Apalagi memang puasa yang sesungguhnya yaitu sebetulnya bukan hanya meninggalkan makan, minum, atau memperturutkan syahwatnya kepada suami atau istrinya di siang hari, tapi menahan anggota-anggota tubuhnya dari berbagai macam kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Ketika umat Islam, paling tidak sebagian besar dari mereka
bisa melakukan itu, bisa mengendalikan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, seolah-olah pintu neraka itu tertutup. Karena apa? Tidak ada yang nanti layak untuk dimasukkan ke neraka. Kemudian setan-setan diborgol. Ini ada juga yang memahami itu kiasan. Artinya ketika orang Islam betul-betul melaksanakan puasanya secara konsisten, artinya bisa mengendalikan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa, maka seolah-olah setan itu tidak bisa menjerumuskannya seperti di waktu-waktu yang lain, karena terantai, seolah setan itu terbolgor, terantai dirinya, sehingga potensi sebagian besar umat Islam untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif, termasuk kriminalitas, itu kecil. Ini kurang lebih maksud daripada makna kiasan dari setan-setan itu diborgol. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah di bulan Ramadan itu secara nyata tidak sunyi dari berbagai kemaksiatan yang terjadi? Artinya meskipun dikatakan bulan suci penuh berkah dan ampunan, masih juga terjadi berbagai kejahatan, berbagai kemaksiatan. Nah ini apakah ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi? Bukankah kata Nabi setan-setan diborgol, sedangkan setan itu memang menjadi tugasnya menggoda manusia, menjerumuskannya sehingga manusia melakukan berbagai kemaksiatan. Itu begini, dalam penjelasan hadis tersebut, seperti dalam Fathul Bari, Syarhil Bukhari, Syarhi Sahihil Bukhari, juga kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarhi Jami' Tirmidzi, itu dikatakan begini. Jadi bagaimana ternyata masih banyak terjadi kejahatan, berbagai kemaksiatan di bulan Ramadan. Sedangkan kata Nabi, setan-setan itu diborgol. Apa jawabannya? Pertama, setan-setan diborgol, dirantai. Ini tidak semuanya. Ini dengan melihat di riwayat hadis yang lain, itu bahasanya tidak wasul silatis syayatin atau wasufidatis syayatin, tapi marodatus syayatin. Setan-setan tertentu saja, tidak semuanya. Sehingga karena yang dirantai di borgol ini setan-setan tertentu, marodatus syayatin, tidak semuanya, sehingga selain yang diborgol ini yang menggoda manusia, jadi terjadilah berbagai kemaksiatan itu. Ini yang pertama. Bisa jadi
berbagai kejahatan dan kemaksiatan tersebut terjadi karena memang diri manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri, nafsu manusia ini sudah terkadung jelek. Bukankah pemicu seseorang melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan ini tidak hanya dari setan ansih. Jadi dorongan nafsu yang buruk yang mengajak seorang untuk melakukan kejahatan, melakukan hal negatif, ini juga bisa menjadikan terjadinya hal negatif, terjadinya kemaksiatan. Jika jangan sampai kita selalu mengkambing hitamkan perilaku buruk kita kepada setan, karena perilaku buruk kita juga bisa jadi karena nafsu kita sendiri yang kita tidak bisa mengendalikan, yang memang mengajak diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi setan diborgol. Nah, kemaksiatan yang dilakukan itu bukan karena setan, tapi karena nafsu manusia, karena jiwa manusia yang memang buruk. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, setan-setan dirantai, kata Nabi begitu. Tapi kemaksiatan tetap terjadi. Ini karena apa? Al-adat al-qabihah. Artinya manusia itu sudah terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan sebelum datangnya Ramadan. Karena memang itu sudah terbiasa dilakukan. Nah, di bulan Ramadan ya tetap itu berjalan gitu. Jadi karena tadi yang kedua memang jiwanya, nafsunya yang memang buruk, dan juga kebiasaan dirinya sebelum Ramadan memang sudah punya kebiasaan buruk itu. Tahulah umpama memang dia itu pemabuk setiap hari. Di sebelum Ramadan pun begitu. Nah ini berlanjut ketika Ramadan pun begitu. Lanjutnya yang kemungkinan yang keempat, setan diborgol tapi tetap terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Ini karena pemicu dari manusia yang berperilaku buruk, yang mengajak dirinya melakukan keburukan. Dalam bahasa syarah hadis itu setan insiah, jadi setan yang berwujud manusia. Jadi dalam pemahaman kita itu kan ada setan itu kan ada dari jin, bangsa jin. Syayatinal insi wal jinni. Ada setan dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Syayatinal insi ini setan-setan dari bangsa manusia. Syayatinal jinni ini setan-setan dari bangsa jin. Nah, yang diborgol, yang dirantai di bulan Ramadan ini setan-setan dari bangsa jin, makhluk halus. Tapi setan-setan dari bangsa manusia, atau orang Jawa menyebutnya setan ketok, ini kan tidak diborgol. Nah, terus dirinya mengajak temannya, mengajak selain dirinya melakukan kejahatan. Katakanlah ada orang yang berperilakunya perilaku setan. Karena setan ini menurut tafsir itu bukan makhluk tersendiri. Artinya makhluk ada manusia, ada jin, ada setan, enggak begitu. Jadi setan itu merupakan perilaku buruk, ya.
yang berperilaku buruk baik dari manusia maupun jin gitu. Jadi nanti jin yang berperilaku buruk memang ya disebut setan. Manusia yang berperilaku buruk dan mengajak keburukan ini juga disebut setan gitu. Dalilnya itu di dalam Al-Qur'an ada sayatinal jinni, sayatinal insi, sayatinal jinni. Jadi bahasanya itu sayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari bangsa manusia dan jin. Bahkan dalam surat An-Nas itu kan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda manusia itu adalah setan minal jinnati dari bangsa jin, wanas dari bangsa manusia. Nah, yang diborgol, dirantai di bulan Ramadan ini setan-setan dari bangsa jin. Nah, sedangkan setan-setan yang dari bangsa manusia ini enggak diborgol, sehingga potensi kejahatan, potensi kemaksiatan yang disebabkan ajakan setan dari bangsa manusia kepada yang lain ini masih bisa berjalan. Nah, inilah kurang lebih maksud atau penjelasan dari isi hadis tersebut, di mana ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan diborgol. Oleh karena itu, ditambahkan di syarah-syarah hadis tersebut juga bahwa setan diborgol, dirantai ini bagi orang yang bisa menjaga etika berpuasa. Selain syarat-syarat berpuasa terpenuhi, adab-adab puasa ini terpenuhi. Jadi bukan sekedar dia meninggalkan hal-hal yang terlarang, yang membatalkan secara fikih itu, yang membatalkan puasa, tapi hal-hal yang tidak baik dari anggota-anggota tubuhnya juga dikendalikan. Ini namanya menjaga adab-adab puasa. Karena ada rukun puasa, ada syarat puasa, ada adab-adab puasa. Nah, adab-adab puasa inilah yang jika tidak dipenuhi, sehingga orang itu tidak menjaga perilakunya, tidak menjaga tangannya, menjaga lesannya, tidak menjaga telinganya dari berbagai kemaksiatan di bulan Ramadan ini, maka setan berarti tidak terrantai, tidak terbogol bagi orang tersebut. Jadi setan dirantai, diborgol ini bagi orang yang berpuasanya dia konsisten menjaga adab-adab puasa. Artinya dalam bahasa lain, orang yang berpuasanya kualitasnya sudah saumul khusus, puasa khusus, tidak hanya puasa umum, yaitu meninggalkan berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, tapi saumul khusus, puasa khusus, yaitu kaful jawarih anil atham, menahan anggota-anggota tubuhnya dari berbagai macam dosa. Ini adab-adab berpuasa, dan ini kalau dilakukan dengan konsisten, maka dirinya akan aman dari godaan setan tersebut, sehingga seolah benarlah setan itu terantai, terborgol bagi dirinya di bulan Ramadan. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, menjelaskan isi hadis tersebut.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat berpuasa. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dohiron wa batinan, bisa menyempurnakan berbagai amal ibadah di bulan suci ini, dan semuanya bisa diterima oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.